Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Anggraini dari Prodi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada yang sudah tahu apa itu teknik Pomodoro? Yuk kita cari tahu ya. Masih sibuk menghadapi berbagai ujian? Ingin fokus belajar, tapi ada saja yang memecah konsentrasi kamu. Awalnya sih fokus, tapi lama-lama fokus itu bisa terpecah. Tak mau ketinggalan perkembangan berita di lini waktu, harus membalas pesan dari teman, bahkan ingin cepat-cepat melihat kanal video kesayangan. Di satu sisi ingin dapat menemukan fokus belajar, sementara sisi lain tanganmu gatal ingin memainkan ponsel. Adakah teknik yang bisa dilakukan untuk membuat belajar lebih efektif? Kita simak video ini ya. Teknik Pomodoro. Ingin tahu teknik belajar yang efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Yuk kita coba teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Teknik belajar Pomodoro merupakan teknik belajar manajemen waktu yang diciptakan oleh Francesco Cirillo. Teknik ini ia ciptakan saat duduk di bangku perkuliahan. Ketika kuliah di tahun 1980-an, Francesco termasuk orang yang sulit fokus belajar. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa perlu suatu sistem belajar dengan menggunakan interval waktu tertentu agar kondisi fisik maupun psikisnya dapat tetap terjaga. Ia membagi waktu belajar dan istirahat dengan tepat. Francesco Cirillo. Saat mengembangkan teknik ini, Francesco menggunakan timer dapur yang biasa digunakan untuk menghitung waktu memasak. Ia membagi waktu belajar menjadi interval bernama jendela kerja selama 25 menit. Setelah 25 menit, jendela kerja itu berakhir yang kemudian diselingi interval waktu istirahat. Teknik itu dinamakan Pomodoro karena saat Francesco membuatnya, ia menggunakan timer dapur berbentuk tomat. Pomodoro dalam bahasa Italia artinya tomat. Apa saja yang harus disiapkan untuk praktik teknik Pomodoro? Yang pertama, yang harus dilakukan untuk menerapkan teknik ini adalah mempersiapkan tugas yang akan dikerjakan dan menentukan lama waktu belajar yang akan digunakan. Yang kedua, mempersiapkan timer yang akan digunakan. Atur waktu 25 menit untuk belajar dengan jeda waktu 5-10 menit untuk beristirahat. Lakukan hingga 4 kali sesi. 1 kali sesi adalah 25 menit belajar dan 5-10 menit istirahat. Disarankan minimal 1 jam belajar. Jika materi yang dipelajari belum mencangkup semua, maka lama belajar dapat disesuaikan. Yang ketiga, melakukan 4 kali sesi atau lama belajar yang disesuaikan. Istirahatlah 20-30 menit dan dapat diulang lagi untuk setiap sesinya. Selama belajar, hindarilah gangguan apapun yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kita diharuskan fokus pada hal yang dipelajari saja dan menghiraukan hal-hal lain yang kurang penting. Tantangan saat melakukan teknik Pomodoro. Pertama, kamu akan merasa sulit untuk membiasakan diri dengan aturannya. Kamu akan sering melanggar aturan utama, yakni fokus pada pekerjaan yang ada di depan mata. Tantangan kedua, kamu akan merasakan tekanan waktu saat pertama kali mencobanya. Kamu merasa dikejar-kejar oleh batas waktu selama 25 menit. Dan tantangan ketiga, kamu merasa gerakanmu terbatas. Kamu hanya bisa mengerjakan pekerjaanmu dan tidak bisa mengerjakan beberapa hal lain yang bisa kamu kerjakan bersamaan.
Manfaat teknik Pomodoro. Pertama, kamu terlatih fokus pada hal yang tengah kamu kerjakan. Dengan terlatih fokus itu, kamu bisa mengerjakan atau melakukan apapun dengan cepat dan sempurna. Kedua, kamu akan terbiasa untuk melakukan manajemen waktu yang tepat. Kemampuan manajemen waktu itu akan membuatmu terbiasa melakukan segala sesuatu berdasarkan skala prioritasnya. Ketiga, kamu akan mampu membuat perencanaan kerja efektif. Kemampuan itu akan sangat membantumu di berbagai kesempatan, mulai saat duduk di bangku kuliah atau ketika kamu sudah bekerja nantinya. Keempat, kamu terbiasa bekerja di bawah tekanan waktu. Batas waktu selama 25 menit membuatmu merasakan tekanan selama menggunakan teknik ini. Dengan seringnya melakukan hal itu, secara mental, kamu akan terbiasa dan tidak merasa panik saat dibebani pekerjaan dengan batas waktu yang minim. Manfaat terakhir yang akan kamu rasakan ialah melatihmu untuk berpikir dan memproses informasi secara cepat. Sebab, dengan batas waktu selama 25 menit, kamu akan merasa diburu waktu, sehingga proses otak akan bekerja lebih cepat. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.